Ada beberapa video yang tersebar di kalangan lansia yang menjelaskan dapat meningkatkan performa pria di atas ranjang. Ada yang menyarankan untuk mengkonsumsi telur utuh, kemudian biji-bijian, dan buah semangka. Sampai pada satu titik, saya bertemu pasien parubaya yang bertanya mengenai hal ini. Dok, saya sudah makan semangka tiap hari, tapi kok adik kecil saya masih susah untuk tegak? Nah, seperti apa penjelasan lebih lanjut? Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung, dan di video kali ini saya ingin membahas masalah yang terkait dengan organ vital pria yang susah tegak atau bisa tegak tapi tidak bisa tahan lama. Mungkin saya akan pakai istilah ini ya. Kalau saya pakai istilah yang itu bisa dapat dolar kuning. Kalau sudah dapat dolar kuning, videonya tidak bisa menjangkau banyak orang dan karyawan saya tidak bisa gajian nanti. Oke, kita langsung saja. Sebagai informasi tambahan untuk pasien tadi yang parubaya, pasien tersebut aktif merokok sudah lebih dari 10 tahun, kemudian riwayat penyakit diabetes tipe 2, dan hipertensi juga yang sudah lebih dari 10 tahun. Kemudian pasien tidak mengubah gaya hidup, hanya mengandalkan obat, itu pun tidak teratur, jadi minum obatnya pakai feeling. Jadi kalau tidak enak, minum obat gitu. Tapi kalau sudah rasa enakan, tidak minum obat. Terus saya tanya hasil pemeriksaan lab 1 tahun terakhir juga tidak pernah dilakukan. Sepanjang pengalaman saya praktek, rata-rata kalau bapak-bapak atau seorang pria itu tidak terlalu peduli kalau gula darahnya naik, kolesterolnya naik, atau tensinya naik, profil lipidnya naik. Jadi mereka tidak terlalu peduli. Rata-rata ya, saya tidak bilang semuanya. Tapi sebagian besar, jadi yang bawa kunjungi ke rumah sakit atau bawa ke klinik atau mengunjungi dokter, itu rata-rata dipaksa sama istrinya. Tidak ada inisiatif sendiri dari bapak-bapak tersebut. Tapi kalau sudah menyangkut masalah adik kecilnya tidak bisa tegak, tidak bisa tahan lama, baru bingung. Cari dokter, kunjungi klinik, cari di video di YouTube misalnya ya. Cari makanan apa atau obat herbal apa yang bisa meningkatkan performa. Jadi ada beberapa jenis makanan yang dikatakan baik untuk pria seperti jahe, kerang, kemudian biji-bijian, chia seed, dan sebagainya. Dan ini juga sudah pernah disinggung oleh partner saya Dr. Hans. Kalau Anda ingin tahu makanan yang baik untuk pria, Anda bisa cek videonya di sini atau di sini. Itu pun sudah berbagai jenis makanan sudah dicoba. Tapi itu tidak lengkap kalau Anda punya riwayat penyakit. Seperti pasien tersebut punya riwayat kesehatan yang tidak baik. Contohnya merokok lebih dari 10 tahun, kemudian punya riwayat diabetes lebih dari 10 tahun. Tidak tahu juga terkontrol apa enggak, karena saya tanya pemeriksaan selama 1 tahun juga tidak ada. Kemudian tensi juga hipertensi. Singkatnya, apapun makanan yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah, itu juga akan baik untuk organ vital Anda, terutama Anda yang seorang pria. Tapi tentu saja itu tidak cukup kalau Anda punya masalah kesehatan seperti yang sudah disebutkan. Nah, pertanyaannya, kenapa? By the way, sebelum saya lanjut bahas video ini lebih dalam lagi, saya mau infokan buat Anda semua untuk buku e-book ya, Reverse Diabetes sudah bisa Anda dapatkan. Jadi Anda bisa cek di kolom deskripsi. Saya kasih untuk linknya di sana. E-book ini saya tulis dengan style anime ya, supaya Anda bisa belajar dengan enak ya, tidak cepat bosan, dan yang paling penting mudah untuk Anda mengerti. Ya, sekarang kita bahas dulu bagaimana si adik kecil bisa tegak atau bisa naik. Kita sebut dengan istilah, ya itu tadi, saya tidak bisa sebutkan ininya, istilah medisnya, istilahnya ketegakan gitu aja ya. Jika ada gangguan, maka disebut dengan gangguan fungsi vitalitas. Sebenarnya ada istilahnya ED ya, erectile dysfunction gitu. Normalnya, untuk bisa tegak ada beberapa tahapan. Tahap pertama, adanya rangsangan atau pemicu. Nah, rangsangan ini bisa psikogenik dari pikiran. Contohnya, berasal dari otak, bisa berupa fantasi seksual, kemudian melihat sesuatu yang membangkitkan gairah. Kalau laki-laki biasanya dari visual, kemudian mendengarkan sesuatu atau auditory, kemudian mencium aroma tertentu, itu disebut olfaktori. Nah, otak adalah organ seks yang paling utama. Jadi, untuk bisa tegak dan kokoh, sirkulasi darah ke otak harus sehat dan normal. Kemudian rangsangan dari sentuhan fisik. Ini adalah pemicu yang berasal dari sentuhan langsung pada area genital atau area sensitif lainnya. Sinyal dari sentuhan ini berjalan melalui saraf, melalui tulang belakang, langsung ke organ vital. Terkadang tanpa perlu keterlibatan pikiran sadar secara penuh. Makanya orang mabuk pun bisa, ya gitu ya. Maksudnya mabuk belum sampai benar-benar mabuk ya, setengah mabuk gitu loh. Tahap kedua, sinyal saraf. Sinyal saraf ini berjalan dari otak, kemudian menuruni sumsum tulang belakang, dan menuju ke saraf-saraf di area panggul yang terhubung langsung ke organ vital. Setibanya di organ vital, ujung-ujung saraf ini melepaskan kurir kimia yang sangat penting, yaitu nitric oxide atau kita singkat dengan NO.
Nanti akan ke depan saya akan pakai istilah NO ini ya, nitric oxide. Jadi NO ini berfungsi sebagai neurotransmitter yang menyebabkan relaksasi otot polos pada pembuluh darah di organ vital, khususnya di corpus cavernosum, sehingga memungkinkan untuk aliran darah bisa masuk ke dalam sana. Jadi proses inilah yang menyebabkan organ vital membesar, memanjang, dan menegang atau tegak. Kemudian tahap ketiga, mekanisme mengunci ketegakan. Jadi yang sudah masuk tadi sudah tegak, aliran darahnya akan dikunci di sana agar mempertahankan yang sudah tegak tadi. Nah, darah yang sudah masuk tidak boleh cepat-cepat keluar. Seiring korpus cavernosa membengkak karena terisi penuh oleh darah, struktur ini akan menekan pembuluh darah balik atau vena yang berada di dinding luar organ vital. Tekanan ini akan menjepit vena-vena tersebut sehingga mengurangi aliran darah yang keluar dari organ vital. Nah, dengan aliran masuk yang deras, kemudian aliran yang keluarnya dihambat, maka tekanan di dalam organ tersebut akan meningkat. Jadi itulah yang membuat dia bertahan lebih lama. Kemudian tahap 4. Tahap kembali ke keadaan semula. Nah, setelah rangsangan berhenti atau setelah ejakulasi, prosesnya akan berbalik. Pelepasan NO akan berhenti, nitric oxide tadi ya. Jadi sebuah enzim bernama fosfodiesterase tipe 5 atau kita singkat dengan PDE5 mulai bekerja. Jadi dia akan memecah zat-zat kimia yang membuat otot rileks tadi. Jadi sebagai informasi, obat-obatan seperti sildenafil nitrat ini bekerja dengan menghambat enzim PDE5 ini, sehingga ketegakan lebih mudah dipertahankan. Kemudian otot-otot polos dari arteri dan corpus cavernosa kembali berkontraksi. Akhirnya aliran darah di sana akan berkurang. Kalau sebelumnya dia relaksasi, aliran darahnya masuk. Kalau pada saat tahap pembalikan ini, dia berkontraksi. Akhirnya darahnya kembali. Organ vital pun akan kembali ke keadaan lemas. Lalu apa hubungannya merokok, kemudian diabetes, dan hipertensi dengan masalah sulit tegak ini? Kita bahas dulu yang merokok. Jadi pada perokok, ini terjadi kerusakan dinding pembuluh darah atau kita sebut dengan disfungsi endotelial. Nah, dinding bagian dalam pembuluh darah ini dilapisi oleh sel-sel khusus yang disebut dengan endotelium. Jadi endotelium yang sehat sangat penting karena ia yang memproduksi zat kimia tadi yang kita sebut dengan nitric oxide. Halo Sobat Sehat, SB30 Health baru saja buat WhatsApp channel. Jadi di sana nanti akan ada konten-konten yang eksklusif. Nah, buat Anda yang ingin dapatkan, silakan join di link deskripsi. Kemudian peran nitric oxide seperti yang sudah kita bahas ya. Jadi adalah kunci untuk memulai proses ketegakan tadi yang memberikan sinyal pada otot-otot pada arteri organ vital untuk rileks sehingga arteri bisa melebar dan darah bisa mengalir deras masuk. Kemudian bagaimana rokok merusaknya? Radikal bebas pada rokok secara langsung merusak sel-sel endotelium. Jadi kerusakan ini dapat menyebabkan dua hal. Yang pertama, produksi NO menurun. Kemudian endotelium yang rusak tadi tidak bisa memproduksi NO dengan jumlah yang cukup. Lalu nitric oxide atau NO tadi cepat rusak. Jadi radikal bebas pada rokok juga dapat menghancurkan molekul NO yang sudah ada di dalam aliran darah. Lalu sinyal untuk relaksasi otot tidak cukup kuat sehingga arteri pada organ vital sulit untuk melebar secara maksimal. Kemudian proses yang kedua, percepatan aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Kalau ibarat pipa, nah pipanya ini akan mulai tersumbat. Aterosklerosis adalah proses pengerasan dan penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan plak atau lemak, kolesterol, dan zat lain. Merokok adalah salah satu akselerator terkuat untuk proses ini. Menciptakan luka, jadi zat kimia rokok ini menyebabkan peradangan pada endotelium sehingga menciptakan permukaan yang lengket. Saya masih ingat dulu waktu belajar, permukaan endotelium ini sebenarnya licin, jadi tidak mudah untuk ditempeli sesuatu, tidak mudah ditempeli oleh plak. Tapi ketika dia terjadi proses peradangan, dia luka, akan mudah untuk tertempel. Jadi sebenarnya kolesterol di sana bertindak sebagai plester, dia akan menempel untuk menutupi luka atau peradangan yang terjadi pada endotelium. Ketika terjadi penumpukan plak, akan terjadi penyempitan yang permanen seiring dengan berjalannya waktu. Jadi plak yang harusnya licin, ya, mulus, kemudian ketika dia luka, terjadi penumpukan plak, lama-kelamaan plak ini akan menebal, akhirnya membuat saluran di arteri di pembuluh darah ini akan menyempit. Apakah kerusakan ini bisa diperbaiki? Kabar baiknya adalah jawabannya sebagian besar bisa diperbaiki. Fungsi endotelium dapat mulai membaik dalam beberapa minggu hingga beberapa bulan ketika sudah berhenti merokok. Dan kemampuannya untuk memproduksi nitric oxide akan kembali pulih. Kemudian resiko kardiovaskular, resiko penyakit jantung dan stroke juga akan menurun secara signifikan ketika berhenti merokok. Tentu saja bukan berarti hari ini saya berhenti kemudian resikonya langsung turun, enggak. Jadi butuh waktu sekitar 1-2 tahun. Lalu diabetes. Ya, hubungannya diabetes dengan
masalah organ vital yang sulit tegak tadi. Yang pertama adalah kerusakan pembuluh darah atau kita sebut dengan vaskulopati diabetik. Ini adalah dampak yang paling signifikan. Jadi kadar gula darah yang tinggi secara kronis akan bersifat racun bagi lapisan endotelium. Ketika dia bersifat racun bagi endotelium, akhirnya kehilangan daya elastisitasnya. Jadi pembuluh darah itu kita tahu kayak selang, dia elastis, bisa membesar atau melebar dan bisa berkontraksi atau mengecil, mengkeret. Kemudian terjadi percepatan aterosklerosis dan gangguan nitric oxide yang mirip dengan rokok tadi. Kemudian kerusakan saraf, neuropati diabetik. Nah, ketika terjadi neuropati diabetik, terjadi kerusakan saraf, ini juga akan mengganggu sinyal untuk memulai proses penegakan. Kemudian juga terjadi penurunan sensasi. Jadi ketika terjadi neuropati, juga akan mengurangi sensitivitas pada organ vital yang membuat rangsangan fisik menjadi kurang efektif untuk memicu terjadinya ketegakan. Lalu yang ketiga, gangguan hormonal. Diabetes juga dapat mengganggu keseimbangan hormon di dalam tubuh, termasuk menurunkan kadar testosteron. Nah, kita semua tahu testosteron ini sangat penting untuk libido seorang pria atau gairah seksual untuk seorang pria. Kemudian gairah yang rendah akan membuat proses untuk memulai ketegakan menjadi jauh lebih sulit. Kemudian hipertensi. Nah, hipertensi sendiri seperti pedang bermata dua. Hipertensinya sendiri ini bisa mengakibatkan kerusakan fisik pada pembuluh darah dan menyebabkan kerusakan endotelium, sama seperti diabetes, sama seperti rokok tadi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan luka kecil mikroskopis pada endotelium, dapat memicu peradangan juga, dan dapat mengurangi produksi nitric oxide. Kemudian penebalan pada dinding arteri. Sebenarnya sebagai respon terhadap tekanan yang tinggi, supaya tidak pecah, si arteri ini akan menebal. Nah, ketika dia menebal, dia akan menjadi lebih kaku. Hal ini secara alami membuat diameter internal pembuluh darah menjadi lebih sempit dan kurang fleksibel saat dibutuhkan. Kita tahu sendiri, pembuluh darah di organ genital pria, alat vital pria, itu harus elastis untuk supaya darah bisa mengisi dan supaya darah juga bisa balik. Kemudian efek samping pengobatan. Ini juga ada efek samping obat-obatan antihipertensi, juga memiliki efek samping yang tidak enak untuk pria terutama. Contohnya seperti diuretik kita sebut dengan pil air. Jadi ketika minum diuretik ini akan membuang sebagian besar cairan, terutama pada mereka-mereka yang mengalami kakinya bengkak, kemudian selain pasien hipertensi Nah, ini akan menurunkan juga kadar zinc di dalam tubuh yang penting untuk produksi testosteron. Sebenarnya bukan cuma zinc, banyak juga elektrolit lainnya juga akan ikut terbuang. Kemudian beta blocker, terutama generasi yang lama, obat ini juga dapat menumpukan sinyal syaraf yang memicu ketegakan dan juga sering dikaitkan dengan rasa lelah dan penurunan libido. Jadi hal ini menciptakan dilema juga. Di sisi lain si hipertensinya ini akan masuk ke pembuluh darah, akan berdampak ke organ vital pria. Tapi kalau minum obat justru juga akan mempengaruhi organ vital pria. Nah, solusinya adalah Anda konsultasikan ke dokter Anda terbuka memberitahu kalau Anda masih aktif dalam hubungan seksual, setelah dokternya mungkin jadwalnya akan dirubah atau obatnya bisa diganti dengan golongan yang lainnya. Jadi ada beberapa obat yang tidak mengganggu untuk organ vital pria Contohnya seperti golongan inhibitor, kemudian ARB. Kemudian sebenarnya yang lebih penting adalah, jadi selain Anda konsultasikan ke dokter, Anda konsumsi obat secara teratur, sebenarnya ada satu hal penting lainnya yang harus Anda kerjakan, yaitu mengubah gaya hidup Anda. Jadi selain Anda kunjungi dokter, Anda ikuti nasihatnya mengkonsumsi obat teratur, Anda juga harus memperbaiki gaya hidup dan pola makan Anda. Jadi olahraga teratur juga sangat penting untuk kesehatan jantung, pembuluh darah, termasuk organ vital pada pria. Sebenarnya bukan cuma pada pria, pada wanita juga. Semua hal yang memperbaiki sirkulasi darah ini akan sangat-sangat membantu untuk organ vital. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Jadi buat Anda semua yang punya masalah dengan hipertensi, diabetes, kemudian juga riwayat merokok, terus mengalami gangguan pada organ vital, jadi jangan cuma cari makanan apa atau herbal apa yang bisa memperbaiki hal itu, tapi rubah semuanya. Jadi perbaiki penyakitnya, kemudian perbaiki gaya hidupnya. Sekali lagi saya mau infokan buat Anda semua, informasi yang saya berikan ini bersifat umum, bukan untuk menggantikan diagnosa seorang dokter, jadi hanya bersifat umum dan bersifat edukasi saja. Kalau untuk terapi personal, nah buat Anda yang mau konsultasi lebih lanjut, silakan saya kasih di link deskripsi di bawah. Anda bisa hubungi admin di sana. Atau Anda yang ingin mendapatkan ebook Reverse Diabetes, silakan juga kunjungi di link deskripsi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda suka dengan video ini dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. See you!